Pemirsa, Pura Maus Pahit yang terletak di jantung kota Denpasar merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang mencerminkan perpaduan antara arsitektur religius Bali dan pengaruh budaya Majapahit. Berdasarkan catatan dalam sebuah purana, disebutkan bahwa pura ini dibangun oleh Sri Kebo Iwa, seorang arsitek religius asal Bali yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam merancang bangunan suci. Sri Kebo Iwa membangun pura yang dikenal dengan nama Candi Raras Maus Pahit pada tahun 1200 Saka atau 1278 Masehi, dan pembangunan tersebut diselesaikan pada tahun 1475 Saka atau 1553 Masehi. Candi Raras Maus Pahit disebut sebagai palinggih utama dengan bentuk bangunan bata merah berukuran besar, dihiasi dua patung terakota yang mengapit pintu masuk utama. Pura Maus Pahit memiliki keunikan tersendiri karena menjadi satu-satunya pura di Bali yang dibangun berdasarkan konsep Panca Mandala, di mana area paling suci atau Utamaning Mandala terletak di bagian tengah kompleks, bukan di arah gunung sebagaimana lazimnya pura di Bali. Konsep ini mencerminkan tata ruang kuil kuno Majapahit dan keraton Jawa klasik, memperlihatkan pengaruh kuat arsitektur Hindu Jawa di masa lampau. Kompleks Pura Maus Pahit dikelilingi oleh 5 mandala atau halaman yang memiliki fungsi berbeda-beda. Mandala pertama terletak di sebelah barat kuil utama dan diakses melalui gerbang bata merah Kori Agung yang dikenal sebagai Candi Kusuma. Di mandala ini juga terdapat balai kulkul sebagai tempat penabuh kantongan pura. Mandala kedua berada di sisi selatan kuil utama dengan akses melalui Kori Agung yang disebut Candi Renggat yang menghubungkan ke halaman kedua. Mandala ketiga atau Jabesisi berada di barat kompleks dan diakses melalui Candi Rebah. Di area ini terdapat dapur pura yang digunakan untuk mempersiapkan sesajen. Mandala keempat dikenal sebagai Jabe Tengah atau Madya Mandala, dapat dicapai melalui gerbang Candi Bentar di sisi timur mandala ketiga. Area ini digunakan untuk pementasan kesenian sakral saat upacara keagamaan, serta terdapat beberapa bangunan penting seperti Balai Pesucian, Balai Tajuk, dan Balai Sumanggen. Mandala kelima atau Utamaning Mandala merupakan pusat suci pura tempat berdirinya 2 bangunan utama, yakni Candi Raras Maus Pahit dan Candi Raras Majapahit. Kedua candi ini masing-masing dipersembahkan untuk Ratu Ayu Mas Maus Pahit dan Ida Batara Lingsir Sakti. Upacara Puja Wali Pura Maus Pahit dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yakni setiap Purnama Kedasa Wayah atau Purnama Jesta untuk Ratu Ayu Mas Maus Pahit dan Purnama Kapat Wayah atau Purnama kelima untuk Ida Batara Lingsir Sakti. Ini pengempon ring penembahan Maus Pahit niki mantah nike keluarga ageng ring penembahan Maus Pahit nike kirang langkung 75 kakak. Kadang kaler ring serangan enten 25 kakak, ring tanur lalu enten 25 kakak, ring Kilkamani enten 200 kakak, ring Mungui taler enten 10 kakak, ring Kedungu taler Tabanan enten. Lebih lanjut, Jeromaku Gede Sudiasno mengatakan pengemong Pura Maus Pahit berasal dari Puri Pemecutan dan Puri Denpasar, sementara penyiwanya adalah sejagat Bali. Beliau menjelaskan bahwa dirinya diberi tanggung jawab untuk melestarikan dan menjaga keaslian situs suci ini. Pura Maus Pahit telah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya dan heritage Kota Denpasar. Ia berharap dukungan dari pemerintah kota untuk terus menjaga kelestarian dan keasriannya, karena tempat ini bukan hanya tempat suci, tetapi juga saksi sejarah perjalanan budaya Bali. Dengan nilai sejarah, arsitektur, dan spiritualitas yang tinggi, Pura Maus Pahit menjadi simbol warisan leluhur yang tak ternilai, sekaligus pengingat kuat akan kejayaan budaya Bali dan pengaruh Majapahit yang masih hidup hingga kini di tengah kehidupan masyarakat modern Denpasar. Hendra, Bali TV.